Jadi kayak misal hari ini apa, kalau di PSP sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya kan aku bikin diary. Nah kalau di sini highlight ya, tapi bikin juga sih di bulan ini tuh. Nah, jadi ketika nah kan sekarang nih kita mulai diskusi. Jadi buat di journaling itu harus bagaimana dan bagaimana agar kitanya bisa konsisten gitu. Yang pertama tentu yang paling utama itu harus mengambil tujuannya dulu. Pertama itu yang paling penting. Tujuan kita itu apa gitu? Apakah mau ikut-ikutan tren kayak orang gitu, kayak sosokan buat produktivitas apa gimana gitu. Jadi kita harus tahu dulu tujuan kita itu untuk apa. Karena kalau tujuan kita salah, ya kesannya juga kita pasti nggak bakalan konsisten dan nggak bakalan mengetahui manfaatnya apa, terus buat apa gitu loh. Jadi kayak kita nggak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan gitu loh kalau kita tidak punya tujuan gitu. Terus yang kedua adalah media yang digunakan, karena bukunya nggak kita prioritaskan gitu. Pertama mungkin alasan aku tuh buku yang harus buku yang harus diprioritaskan gitu. Kayak di awal aku iseng-iseng aja di buku ini, di buku itu gitu. Dengan alasan ingin mencoba gitu loh, dengan mencoba dengan sesimpel mungkin. Tapi ternyata setelah, kalau diri aku pribadi ya, siapa tahu ini juga terjadi kepada kalian gitu. Jadi aku coba beli aja nih, aku paksain walaupun di tengah bulan, di pertengahan bulan aku lakuin, dan alhamdulillah hasilnya, alhamdulillah aku sendiri udah ngebuktiin aku udah bisa dari September udah bisa sampai Desember gitu loh. Jadi nggak kayak di awal-awal yang aku iseng-iseng di buku yang lain, dan tiba-tiba itu entah berantah kemana gitu. Tapi kalau kita udah ngeprioritasin satu buku, insya Allah gitu. Kemudian yang ketiga itu ada tentukan waktu yang tepat ataupun tetap juga gitu kalau bisa. Karena misal saat kita nge-journaling nih, misal pagi nih kayaknya aku susah, misal selalu kelas pagi mulu jadi nggak kebagian waktu untuk ini, atau kalau malam aku udah keburu ngantuk apa gimana gitu. Jadi sebelum itu kita harus mempunyai pegangan juga ya. Jadi kita harus, kalau bisa nggak bisa hari itu harus ngejurnal. Kayak misal kita harus nulis apapun, atau kita mengecek habit kita, dan kita harus mengisi gitu loh. Kayak bisa nggak bisa harus nyempetin gitu. Misal kalau nggak bisa di malam, kita nyempetin di pagi pas kita bangun gitu. Atau kalau nggak bisa di pagi hari pas kita bangun, ya berarti sebelum tidur. Kalau misal punya waktunya tuh bingung di antara kedua waktu itu, atau misal pagi nggak bisa terus malam nggak bisa, tapi pas di siang-siang hari kita bisa menyempatkan, ya udah pakai aja waktu itu. Jadi kayak misal kita di kelas nih, misal buat yang kuliah berarti di sela-sela kuliah gitu bisa lah nyempetin gitu. Buat yang di sekolah bolehlah dibawa buku jurnalingnya ke kelas gitu, ke sekolah bisa lah dipakai di waktu tersebut gitu. Kayak buat misal ya sesimpel itu loh teman-teman sebenarnya. Kayak buat misal mengisi apa habit yang kita lakuin hari ini, terus apa yang misal kalau enggak berarti dibiarin, atau mau pakai tanda X atau apa itu terserah kan, itu tergantung desain kita masing-masing. Terus jadi misal kayak kalau buat diarisnya itu tergantung kalian. Misal kalau di siang udah nggak keburu, terserah kalian. Misal kalau bisa sih disempetin pas kita punya waktu luang sih teman-teman. Jadi kalau kitanya udah bisa ngehituin waktu kita, memanfaatkan waktu kita, insya Allah sih mau kapan-kapan pun itu berjalan lancar. Buat yang keempat tentunya kita buat pengingat biar nggak lupa ya teman-teman, itu boleh. Misal kalau di buku nih, berarti bukunya harus ada di sekitar kita, misal di waktu-waktu tersebut, atau misal pas kita ngisinya malam nih. Terus jadi kalau bisa jangan disimpan di tempat-tempat yang enggak kita jangka, enggak kita lihat gitu. Misal ditaruh di dalam laci, itu kan kayak jarang sekali gitu kalau kita bisa kalau kita nggak buka laci itu, berarti kan kita bisa aja lupa gitu, kecuali kalau orang yang ingat gitu. Tapi kalau jadi biar meminimalisir melewatkan journaling ini, jadi bukunya ditaruh di tempat atau selalu disimpan di tas yang kemanapun kita bawa misal gitu. Jadi harus kelihatan banget gitu kalau kayak gini. Atau misal mau lebih praktis lagi, boleh dikasih pengingat di handphone misal, buat terus diaktifin lagi setiap hari misal. Jadi setiap hari terus diingetin melalui handphone gitu. Yang kelima, mulai dengan sesuatu yang kecil. Jadi kayak jangan diperibet ya teman-teman kalau bisa gitu. Kayak jadi nganggap ini tuh buat diri kita pribadi, mengecek kebiasaan kita sehari-hari, terus produktivitas kita sehari-hari, kita hari ini melakukan apa aja, kita hari ini bertemu siapa aja gitu. Jadi anggap ini enjoyable gitu, terus doable. Jadi yang bisa membuat, jadi jangan dianggap ini tugas atau apapun, ini adalah keinginan kita pribadi, terus untuk mengecek ya progres kita setiap hari gitu. Bahkan kalau buat teman-teman mungkin
atau siap mungkin orang-orang banyak yang udah melakukan ini hampir tahunan gitu loh, setiap tahun udah bikin yang kayak gini, itu dapat dilihat banget sih progresnya kayak wah gitu loh. Jadi ya itu dia. Jadi anggap ini enjoy buat diri kita sendiri dan sesuai dengan tujuan atau goals kita di awal tadi. Bikin ini buat apa gitu. Terus yang keenam adalah ubah mindset. Ya bener ya. Jadi kayak kita melakukan ini tuh untuk itu dia kan melihat progres kita, melihat kemajuan kita, terus kita melakukan itu untuk apa gitu, untuk produktivitas kita seperti itulah gitu teman-teman. Terus jangan nunggu tanggal cantik gitu. Kalau kita udah punya power, misal udah ada motivasi dari orang lain, terus kayak kitanya juga udah kemotivasiin dari diri sendiri, cobalah di kapanpun tanggal itu. Jadi kayak jangan nunggu tanggal 1, jangan nunggu tanggal 20 gitu. Jadi jangan nunggu tanggal yang ada di pikiran kita gitu loh, kayak kalau kita bisa lakuin hari ini ya udah hari ini aja, kalau kita bisa ngelakuin tanggal ini ya udah tanggal ini aja gitu, jangan nunggu lebih lama lagi karena itu kayak wah kitanya nunggu nanti ini nanti terus nantinya gak bakal terjadi gitu loh. Yang ketujuh, pahami manfaatnya. Jadi kayak setelah kita punya goals atau tujuan kita di awal tadi, nah setelah misal mungkin buat teman-teman yang udah misal yang di luar sana yang sudah berapa kali bikin kayak gini, manfaatnya mungkin kerasa banget ya. Sama aku aja yang baru beberapa bulan ini, alhamdulillah kerasa banget. Jadi kayak kelihatan banget. Aku misal sehari cuma minum air putih misal cuma 5 gelas dan itu kayak kok bisa sih aku tahan 5 gelas aja gitu. Jadi kayak dengan adanya seperti itu kita tahu manfaatnya seperti apa buat uh, mengecek kebiasaan kita dan menambah motivasi kita sebenarnya gitu. Terus yang terakhir jangan terlalu keras. Jadi anggaplah seperti yang tadi juga sudah dibilang ya. Jadi jangan dianggap keras ini tuh kayak misal kalau hari ini kita nggak ngelakuin, jangan sampai kita kayak menyiksa diri, tapi buat apa yang menyiksa diri gitu. Jadi bisa kita jadi jangan kayak ya hari ini aku melewatkan journaling nih. Jadi kayak membuat kitanya itu jadi kayak sebel ke kitanya tuh jangan ya teman-teman. Ini kita melatih aja dan sebisa mungkin. Jadi nanti juga lama kelamaan bakal menjadi habit yang udah nggak bisa kita tinggalin insya Allah kalau kitanya kayak ikhlas terus tulus gitu loh ngelakuinnya ini untuk apa gitu. Jadi kalau sekarang kita melewatinya gitu, boleh kita ngelakuinnya di besok hari gitu. Kalau buat yang jatah besok ya besok, tapi misal kalau buat diaries atau misal kita sekarang enggak nih, tapi besok kita masih ingat sekarang itu kita ngabisin uang berapa aja, terus kita minum berapa gelas aja gitu. Kalau misal lupa gitu, bisa lah besok diisi gitu. Jadi jangan sampai kita ada hari yang bolong sama sekali nggak kita track gitu loh, nggak kita lihat kebiasaan apa yang kita lakukan dan enggak. Jadi yang penting tuh jangan misal hari ini kita melewati, besok juga karena udahlah nanti aja gitu, siapa tahu ingat. Jadi jangan digituin ya teman-teman, karena satu kali kita melewatkan terus ditambah lagi satu harinya lagi, misal udah punya 2 hari, nanti bakal sulit lagi untuk ngebangun lagi. Jadi misal kalau sekarang kelewatan, lakukanlah yang besok yang kita ingat gitu. Yang penting jangan ada hari yang bolong, hari yang kita lewati untuk mengisi jurnal kayak gitu. Walaupun itu diaries, dan aku juga kadang seringnya gitu, misal hari ini lupa dan besok aku bisa langsung isinya sesuai apa yang aku kerjakan di hari ini gitu. Jadi seolah-olah hari ini aja. Jadi jangan biarkan hari kita kosong guys, seperti itu aja. Oke, jadi gitulah ya, nggak ada kesimpulan, tapi yang penting semuanya itu bisa dimengerti dengan mudah. Walaupun aku masih pebeliwet ya dengan omongannya, tapi mudah-mudahan bisa menjadi kenangan aku khususnya video ini. Dan jika ada yang klik video ini, ya mudah-mudahan aja jadi bermanfaat lah seperti itu sedikitnya gitu. Tapi aku nggak berharap banyak sih. Nah terus ini adalah kenangan aku, yeay, akhirnya aku bisa buat video ini. Oke, dadah.